menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak atas pimpinan berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Ibu Rachel. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Kita bersyukur sore hari ini kembali kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kita naikkan pujian ini dengan satu ungkapan syukur. Karena jika bukan Tuhan yang menolong kita, jika bukan Tuhan yang memimpin kita, setiap langkah-langkah kita, maka segalanya akan sia-sia. Kita percaya semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Karena terjadi begitu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Oleh karena terjadi begitu, katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Bajikan kemurahan selalu tambah. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku kebajikan kemurahan. Lalu kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita melewati hari-hari yang kadang ada di lembah kekelaman. Kita menghadapi pergumulan demi pergumulan hidup. Tapi kita percaya oleh karena kemurahan Allah kita boleh ada sampai saat ini. Sebab itu kita mau bersyukur sore hari ini. Kita mau berterima kasih. Mungkin dulu kita tidak dianggap. Kita tidak berarti, kita tidak berharga. Tapi di mata Tuhan, Tuhan katakan engkau berharga di mata Tuhan. Ujian ini terima kita kepada Tuhan. Apapun tidak ada kekuatan kita, kalau menolong kita. Lantai kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat ini, kesehatan semuanya karena Tuhan. Kita harus menyadari semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Katakan terima kasih Tuhan, bahwa sungguh oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada. Ini kita pengakuan kita bersama. Kita naikkan sungguh-sungguh pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan ku ada.
sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Amin. Jadi katakan aku percaya Tuhan, oh rasul melimpah. Bajikan kemurahan, ku puji, ku sembah. Satu sekali lagi katakan aku percaya. Inilah iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas Tuhan melimpah atas kami Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Kemurahan selalu mengikutiku, sembah. Sekali lagi katakan aku percaya Tuhan. Percaya. Berkelin kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kata Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Kata Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Kau, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bajikan yang kemurahan, Bapa yang menjaga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Beri kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya, glory, glory bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Kami sungguh boleh ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia Tuhan. Engkau adalah kekasih hati kami, kekasih jiwa kami. Engkau adalah sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan Yesus yang selalu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih.
buat hari-hari yang kami boleh lewati bersama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Engkau lihat setiap hamba-hamba yang hadir Tuhan. Kami mau datang dengan satu harapan yang baru Tuhan curahkan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu dari Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu dari menyenangkan-Mu, amin. Makasih Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Hanya itu. Dengan sungguh-sungguh katakan hanya itu. Hanya itu kerinduan. Itu kerinduan. Itu kerinduan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh ini keluar dari kami yang pada dalam Tuhan. Bapak, kami mau menyenangkan hati Tuhan, mendengar-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau mau mengurapi hamba-Mu dengan hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah sore hari ini bukan seperti ibadah yang biasa atau rutinitas Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Untuk boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau utus Tuhan sore hari ini menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami semua Tuhan boleh dirawat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan jamahan Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, taruhkan setiap perkataan firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi perkataan dari Allah sendiri Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang sudah siap katakan Amin. silakan Pak. Silakan Ibu Erlintan. Mic-nya belum dibuka Ibu Erlin. Bu Erlin, shalom. Mic-nya belum dibuka, Bu.
Ya, Bu Erleknya belum ya? Ya, silakan. Shalom. Kedengeran nggak suara saya, Bapak Ibu? Dengar jelas sekali. Kedengaran, Bu. Oke, makasih. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk berkumpul dalam FM ini Tuhan. Biar kiranya kasih karunia-Mu terus tercurah atas kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Allah akan memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kiranya semua perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu datang daripada-Mu. Mari Allah Roh Kudus, sertai kami ya Tuhan. Pada sore hari ini biar kiranya Allah ada di tengah-tengah kami dari awal pertengahan sampai di akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya ucapkan juga kungsi, Pak Choi ya. Masih tahun baru Imlek ya, kungsi. Angpau nalai gitu ya. Tanggal 25, Pak Mingguan yang akan memberikan angpau buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya akan membahas firman Tuhan tentang 5 sikap ketenangan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita yakin bahwa ketenangan itu bukanlah berarti ketiadaan masalah. Tapi ketenangan adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan yang beserta akan selalu memberikan pertolongan pada waktunya. Yaitu artinya ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di saat-saat ini banyak orang yang tidak tenang. Ya, khususnya untuk besok hari. Semua merasa tidak tenang karena khawatir, takut, ya. Mungkin kita enggak, tapi orang-orang di sana banyak yang pada ketakutan dan tidak tenang karena masalahnya begitu besar. Juga kita tahu bahwa di daerah Jawa Tengah saat ini sedang mengalami banjir, udah hampir 1 minggu lebih nih, airnya belum surut-surut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita mengalami seperti itu, pasti tentu kita tidak akan merasa tenang. Ketakutan tentu ada ya, khawatir tentu ada. Juga pada waktu kita mengalami COVID waktu itu, saya juga nggak tenang. Kenapa? Tanpa saya sadarin bahwa selama 1 bulan saya nggak bisa tidur sama sekali. Pagi, siang, sore, malam kembali lagi. Itu selama satu bulan. Merasa hati tidak tenang. Karena apa? Ketakutan mungkin, tapi tanpa saya sadari. Saya sih merasa bahwa saya tuh nggak takut. Tetapi mungkin dari dasar hati saya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Oleh sebab itu, jadi nggak tenang. Makanya nggak bisa tidur selama 1 bulan. Bayangin aja, 1 bulan nggak bisa tidur pagi, siang, sore. Malam lagi, pagi lagi, malam lagi, pagi lagi. Akhirnya stres kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan pernah merasa tenang kalau kita nggak dekat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketenangan itu bukan berarti kita tidak mengalami masalah, ya, ketiadaan masalah, tapi ketenangan itu adalah sikap dari hati kita yang percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, akan selalu memberikan pertolongan. Pada waktu saya mengalami 1 bulan nggak bisa tidur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu badan nggak enak. Ya, kondisi badan nggak enak, hati juga nggak enak. Tetapi satu hal yang saya percayain bahwa pada waktu itu maka anak-anak kami mulai berbincang-bincang, kita bikin mesbah doa aja. Walaupun kita nggak pernah ketemu jauh-jauh, ada yang dari Semarang, ada yang dari Kudus, ada yang dari Tangerang, tapi kita bersatu dalam Zoom. Kita mengadakan mesbah keluarga selama hampir kurang lebih 2 tahun. Sampai COVID selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita merasa bahwa di dunia ini pasti ada pencobaan.
tadi WL menyatakan bahwa setiap kita ada di dalam bumi ini pasti ada masalah, pencobaan, tantangan, pergumulan, pasti itu ada. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami pencobaan. Tetapi pada sore hari ini, apabila kita sedang mengalami pencobaan atau tantangan atau pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, tentu untuk masa depan, ya, untuk masa depan keluarga kita, untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan bisnis kita, masa depan apa aja. Kita akan merasa takut dan khawatir kalau kita menghadapi masalah-masalah itu di hadapan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di dunia ada saja pencobaan, tantangan, pergumulan, serta ketakutan, kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Khususnya saat-saat ini. Besok adalah penentuan dari bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa. Apapun yang terjadi, apapun besok kita minta keamanan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Siapapun itu yang menjadi presiden kita percaya bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan hati kita merasa khawatir, tidak tenang, maka itu semua dapat mempengaruhi batiniah dan rohaniyah kita. Seperti saya katakan bahwa saya merasa khawatir, merasa tidak tenang, maka hati dan pikiran saya mulai goncang. Semakan minum obat tidur pun nggak bisa tidur. 1 bulan lamanya sehingga tubuh saya merasa nggak enak. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kalau kita tidak tenang, maka itu akan mempengaruhi batiniah, kerohanian kita, dan kesehatan kita. Soalnya, karena apa? Karena ketenangan itu membuat kita lebih enjoy di dalam menghadapi setiap masalah. Kalau kita tidak tenang, maka kita akan merasa ketakutan, gemetar tubuh kita. Tanpa kita sadarin bahwa di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini gimana ya caranya supaya agar kita boleh tenang dalam menghadapi persoalan atau pergumulan? Ada 5 cara yang harus kita pelajarin pada sore hari ini. Saya percaya bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua adalah hamba-hamba Tuhan, dan setiap pergumulan yang kita alami, kita percaya itu adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita tetap tenang dalam menghadapi persoalan dan pergumulan? Apakah kita merasa bahwa kalau kita sudah sehat, cukup dengan kesehatan kita? Karena kita punya harta, karena kita punya uang, sehingga kita senantiasa tenang. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, sampai besok dan seterusnya, banyak orang yang tidak tenang. Ya, kejadian-kejadian saat ini, kita berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, kita yakin dan kita percaya supaya apapun itu, kita banyak uang pun tidak bisa membuat kita tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Bapak Adam menyatakan, uang bisa membeli tempat tidur yang nyaman. Semahal apapun. Tetapi uang tidak bisa membuat kita tidur nyenyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang bisa memberikan kita ketenangan hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta menunjukkan bahwa semuanya itu tidak bisa membuat kita menjadi tenang. Ya, dalam situasi yang seperti saat ini kita tidak akan pernah merasa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini banyak orang yang bertikai karena pemilihan. Nah, mungkin adik dan kakak berbeda, itu membuat kita tidak tenang. Mungkin suami istri juga membuat
berbeda pendapat dan tidak menjadi tenang. Tapi kita percaya, sore hari ini Tuhan mengajar kepada kita seperti Daud. Daud menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Daripadanya keselamatanku. Itulah Mazmur 62 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud begitu merasa khawatir dan tidak tenang, begitu ketakutan dan pergumulannya karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dia merasa ketakutan, kecewa, ya, ketidaktenangan, sehingga dia merasa tidak tenang. Tetapi dia masih bisa berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Oleh sebab itu yang pertama-tama yang harus kita lakukan, ya melekat kepada Tuhan. Dengan siapa kita melekat? Itu menunjukkan keadaan kita. Karena itu carilah Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu kita bangun tidur, carilah Tuhan. Itu yang terutama dan utama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mendekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah sumber dari segala-galanya. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Bapak Ibu, pasal 2 dinyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Meskipun dunia membuat kita gelisah. Namun, tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban yang membuat kita merasa tenang. Pada sore hari ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi pertolongan, bahkan Tuhan memberikan jaminan keselamatan di dalam hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, sore hari ini siapa yang punya masalah? Siapa yang membuat hatinya tidak tenang? Kita percaya, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena melekat kepada Tuhan itulah yang memberikan kita merasa ketenangan. Seperti kesaksian yang saya katakan, bahwa pada waktu saya tidak bisa tidur selama 1 bulan, siang dan malam, maka satu hal yang saya katakan bahwa saya mencari Yesus. Walaupun sendiri mungkin saya nggak kuat karena saya tinggal adalah seorang diri. Tapi kita mau bersama-sama berkumpul untuk mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan satu mesbah keluarga. Maka itulah yang membuat hati kita tenang. Bukan saja hati saya yang diberikan ketenangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi anak-anak, mantu, cucu, bahkan buyut-buyut kami pun merasa tenang karena apa? Di dalam ketenangan itulah maka kita mendapatkan satu sukacita. Karena apa? Pada waktu COVID itu kan beberapa keluarga kami ya telah pulang ke rumah Bapak karena COVID. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mempunyai hati tenang, maka di dalam ketenangan itu kita akan mendapatkan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan, kegelisahan, kecemasan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita mau menyerahkan seluruh pergumulan kita, segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala, maka kita garis bawahi segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari apabila kita sedang mengalami permasalahan, mempunyai masalah yang cukup berat, mungkin sakit penyakit ataupun apapun itu, yang membuat kita merasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sampai membuat kita tidak tenang. Dan ketakutan itu, ketidaktenangan itu menguasai diri kita. Mari kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah segala, kita garis bawahi, segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, khawatir memang manusiawi. Tapi cemas dan gelisah itu membuat kita merasa tidak tenang. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sampai membuat kita merasa tidak tenang dan jangan sampai itu menguasai diri kita. Kalau sampai kita dikuasai oleh segala kecemasan dan kekhawatiran kita, maka kita akan merasa lelah. Dan itu akan mengakibatkan kita tubuh yang lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kalau kita belum mengalami satu percobaan itu, maka kita tidak akan pernah sadar. Kita tidak akan pernah tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya ceritakan diri saya, kenapa saya muda-muda sudah ditinggal oleh suami saya? Karena pada waktu pengalaman itu saya berkata bahwa kenapa ini bisa terjadi? Tapi Tuhanlah jawaban. Sehingga anak-anak saya menyatakan bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan Mama. Karena Mama mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar Mama. Khususnya buat keluarga saya. Supaya saya bisa memberitakan Injil. Sehingga mereka bisa bertobat mengenal Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita nggak tahu. Mungkin kalau masih ada suami saya, mungkin saya nggak bisa sebebas sekarang. Karena apa? Karena kita harus melayani suami, harus melayani anak-anak. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan juga punya rencana untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan. Saya memakai Alkitab terjemahan baru ya. Jadi sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan atau yang kupikirkan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan malapetaka, untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui yang kupikirkan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan malapetaka, untuk memberikan kepada kita semua masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya sore hari ini apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu bahwa semua kejadian dalam hidup kita, kalau kita sedang menghadapi pergumulan, mungkin merasa capek. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik itu sakit penyakit, ataukah mungkin kita sedang menghadapi masalah keluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi suami, menghadapi istri, tentu semuanya udah enggak ya, karena semua udah lansia. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Yang keempat yaitu melangkah dengan iman, jangan bimbang, karena kita percaya gunung-gunung permasalahan persoalan yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan iman. Karena apa? Jalani hidup ini dengan iman agar kita selalu tenang. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa marilah kita mau tetap beriman kepada Tuhan supaya kita dapat melihat kebesaran Tuhan menuntun hidup kita. Supaya rencana Tuhan itu terjadi dan kita akan melihat pada waktunya indah dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya. Nah, kalau kita sedang menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita merasa sendiri ya. Oleh sebab itu, sore hari ini firman Tuhan menyatakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, maka kita bisa memindahkan gunung. Bukan berarti kita harus memindahkan gunung. Tentu saat-saat ini kita merasa nggak mungkin. Tetapi mungkin bagi Tuhan. Kita percaya gunung-gunung persoalan, gunung-gunung permasalahan dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita punya iman sebiji sesawi aja, maka kita bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan menyaksikan kesaksian dari buyut saya yang lahir. Ini yang satu lagi ya. Yang satu lagi udah pernah saya saksikan. Ini kesaksian yang kedua. Buyut saya lahir di usia 6 bulan setengah. Pada waktu itu harus dikeluarkan karena kondisi mamanya yang tidak bisa melahirkan dengan normal, dioperasi pun tidak bisa. Karena darahnya begitu tinggi, sehingga saat itu juga harus dikeluarkan menurut dokter. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu COVID sedang ganas-ganasnya. Dan kita cari rumah sakit ke mana-mana. Tidak ada yang bisa terima. Dari Tangerang, dari BSD, dari mana, nggak bisa terima. Sampai ke pusat, nggak bisa. Kita udah minta tolong kepada orang lain. Orang-orang yang punya kepentingan bisa masuk ke rumah sakit. Ternyata semuanya nol besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kesaksian hidup yang luar biasa Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, maka kita cari sepanjang malam. Saat itu udah mulai jam 10, jam 11, jam 12 malam. Kita cari rumah sakit, nggak ada. Kalau ada rumah sakit yang bisa menerima kita, itu hanya mamahnya aja. Anaknya nggak bisa. Karena anaknya kan lahir 6,5 bulan. Jadi dia harus masuk ke NICU. Ya, mamanya masuk ke ICU, anaknya masuk ke NICU. Tetapi setiap rumah sakit tidak ada dua-duanya. Bila ada yang mamahnya doang. Tapi ada anaknya doang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam terus mulai berjalan, jam mulai berjalan terus. Kita udah keliling-keliling, udah beberapa rumah sakit gak bisa menerimanya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita berdoa bersama, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka satu jawaban, mari kita pergi ke rumah sakit harapan kita. Kalau toh nanti di sana pun tidak diterima, apa boleh buat? Kita harus menyelamatkan mamahnya daripada anaknya. Jadi salah satu harus dikorbankan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba di rumah sakit harapan kita. Kita berdoa, terus memuji Tuhan,
kita menyerahkan segala kekhawatiran kita percaya dengan iman kita untuk menuju ke rumah sakit harapan kita. Enggak mudah, Bapak Ibu. Karena jalanan begitu macet saat itu, karena COVID, jadi kita mau masuk ke rumah sakit pun susah. Tapi heran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan iman kita melangkah ke rumah sakit harapan kita. Tuhan tolong. Begitu sampai di rumah sakit, akan diterima oleh seorang dokter di sana. Karena keadaannya udah gawat nih, cucu mantu saya, keadaannya sudah cukup gawat, akhirnya langsung dibawa, gak bisa nih, harus cepat operasi gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan iman kita melangkah, karena kita percaya, kita punya iman, kita punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita, menopang kita, memberikan kita ketenangan. Sehingga pada waktu itu masuk ruangan operasi, karena mamanya harus dioperasi kandungannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu kita udah berserah. Kalau toh tidak tertolong, yang diutamakan adalah mamahnya. Karena anaknya masih 6 bulan setengah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mulai berdoa, kita mulai meratap pada Tuhan. Dengan iman kita percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Orang lain nggak bisa. Siapapun itu, kita udah minta pertolongan dari beberapa orang. Tapi tidak ada yang bisa menolong. Satu-satunya yang bisa menolong hanya Engkau Tuhan. Akhirnya kita menunggu beberapa saat, akhirnya operasi telah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak terjadi. Bapak Ibunya bisa masuk ke ICU langsung karena memang kondisinya begitu lemah, darahnya tinggi, jadi dia harusnya nggak bisa dioperasi. Jadi kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Akhirnya toh bisa dioperasi, langsung masuk ICU. Dan anaknya karena di situ tidak ada NICU, ternyata anaknya nggak masuk NICU. Jadi masuk di inkubator. Bapak Ibu, Tuhan punya cara lain. Mungkin kita punya pikiran, aduh gimana caranya. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa di dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya dua-duanya bisa tertolong. Nah, setelah tertolong buyut saya ini, seminggu kemudian saya datang ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata buyut saya ini kakinya terbalik sebelah. Coba kita merasa gak tenang lagi. Merasa khawatir gimana caranya ini. Karena yang satu normal, tapi yang satu kakinya bisa ke belakang. Kembali kita dihadapkan kepada kegelisahan, kecemasan, dan tidak tenang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat itu kita mulai berdoa. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita tidak setengah-setengah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu seminggu setelah saya melihat, hati saya merasa terenyuh, gelisah, khawatir, gak tenang karena buyut saya ini adalah wanita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi setelah 2 minggu kemudian, waktu itu saya harus berangkat ke kota Dieng. Dan begitu saya pulang, ternyata buyut saya kakinya udah normal kembali. Gimana caranya? Kita nggak tahu. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin cara Tuhan membuat kita merasa takut dan gentar. Dari situlah kita percaya bahwa kalau kita punya iman yang teguh, kalau kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka semuanya itu akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang keempat. Dengan iman, kita melangkah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kelima, yang terakhir adalah, yaitu Tuhan ada di pihak kita. Masalah bukan menjadi lawan kita untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan.
Tetapi kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Siapakah yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tentu tidak ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ada di pihak kita. Masalah bukan menjadi lawan kita untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Firman Tuhan katakan tidak ada. Oleh sebab itu serahkanlah semua khawatir, cemas, gelisah kepada yang berkuasa, yaitu Kristus Yesus. Hadapi dengan tenang. Bapak Ibu, ada di antara kita saat ini sedang tidak tenang hatinya, merasa cemas, khawatir, gelisah. Firman Tuhan ini menguatkan kepada kita. Walaupun firman-Nya sederhana, tetapi pada waktu kita mengalami pencobaan itu, inilah jawaban buat kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu serahkanlah semua khawatir, cemas, gelisah kepada yang berkuasa, yaitu Kristus Yesus. Hadapilah dengan tenang. Mari datanglah kepada Tuhan menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan ketenangan, kita mau belajar percaya. Bukan saja kita mau belajar percaya, kalau hari-hari ini ada di antara kita merasa gelisah dan tidak tenang, belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajar untuk berserah, belajar untuk melangkah, dan belajar percaya Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya sore hari ini firman Tuhan yang sederhana, biar kiranya ini akan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Apapun itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban. Karena Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Terpujilah nama Tuhan malam hari ini. Biar kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menjadi rema bagi setiap Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak yang maha baik, sore hari ini kita percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang sederhana mengingatkan kepada kita supaya kita boleh tetap tenang karena Tuhan ada di pihak kita. Kita mau mendekatkan diri kita kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah. Apapun itu Tuhan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kita tahu dan kita sadar. Kita nggak pernah kuat Tuhan. Kita nggak pernah bisa jalan sendiri Tuhan. Selain bersama Engkau. Untuk itu marilah Roh Kudus, biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema buat kami ya Tuhan. Supaya kami senantiasa boleh mendekatkan diri kepadamu. Menyerahkan seluruh segala pergumulan kami kepadamu. Karena satu jawaban daripadamu yaitu Tuhan memberikan rencana yang indah pada waktunya. Bapak Ibu, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya malam hari ini apapun yang sedang kita hadapi, mari kita hadapi dengan iman. Terpujilah namamu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Serahkan Tuhan firman ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan menjabarkan lebih jauh pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host. Makasih untuk kesempatan yang indah yang sudah diberikan kepada saya. Amin. Terima kasih Bu Elintan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Amin ya. Memang kita harus memiliki sifat ketenangan dalam hidup kita ya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Kita nggak akan bisa hidup tanpa ketenangan, tentunya hanya di dalam Yesus ya. Ada 5 sikap yang harus kita
raih ya, terus kita harus melekat kepada Tuhan Yesus yang terutama ya. Ada sebuah pujian, ku kan tenang bersamamu Bapa, ya ada ya, itu seperti itu ya. Jadi kita harus tetap melekat kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Sekalipun ada masalah apapun, problem dalam hidup, kalau kita melekat kepada Tuhan, Dia Tuhan yang Maha Tahu ya, dan Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, Dia akan tetap menolong kita. Amin. Dan yang kedua, kita harus menyerahkan sepenuhnya segala masalah problem hidup kita hanya kepada Yesus ya, karena manusia ini kan penuh dengan kekhawatiran ya, kok nggak sembuh-sembuh sakit saya, kok masalahnya belum kelar, datang lagi yang baru ya, terus pikirin hari esok lagi ya, hari esok kita makan apa nih, padahal di Matius 6 ayat 34 mengatakan, Carilah dahulu. mengatakan untuk besok kita tidak boleh pikirkan, itu pasti akan disediakan yang terbaik, yang akan lebih baik lagi. Tuhan sediakan bagi kita semua ya. Jadi hari esok kita nggak boleh pikirkan, kita percaya sama Tuhan bahwa segalanya akan dicukupkan ya, kebutuhan kita. Dan yang ketiga, rancangan Tuhan itu penuh dengan segala keindahan ya, sekalipun maaf kata ya, mungkin kita hidup sekarang kita pasang surut ya, tapi harus percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna buat setiap kehidupan kita. Saya melihat kehidupan Bu Elintan ya, semuanya dia cukupkan. Bahkan ketika dia berlibur selama 2 bulan ya di Jawa ya, Tuhan beri ketenangan hati ya. Tadi kita dengar berapa bulan Ibu ya, nggak bisa tidur itu repot ya. Tapi Tuhan masih tetap pelihara hidup Amin. Tuhan ya, tetap bisa tersenyum ya, tetap bisa melayani kita ya, tetap bisa tampil beda ya. Itulah anak Tuhan yang selalu diberkati. Amin. Dan yang keempat, kita harus melangkah dengan iman yang tetap percaya, jangan goyang iman kita. Amin. Ya, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Berkat itu bukan soal jasmani, tapi kerohanian kita pun tetap Tuhan pelihara. Iman kita tetap percaya. Caranya bagaimana? Ya baca firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang siap merambat akarnya, dan dia bertumbuh dan tentunya akan berbuah. Amin. Tuhan Yesus. Dan yang kelima, yang terakhir, Tuhan adalah di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena Dia yang penuh kuasa, ya. Dia yang selalu memberkati hidup kita. Penyertaan, perlindungan, bahkan berkatnya selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bu Elintan. Kiranya Tuhan Ya, berkati anak mantu sama-sama. ya. Terima kasih. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Bu Jance Handong untuk satu pujian. Puji Tuhan, terima kasih Bu Erlin buat firman Tuhan. Sama-sama. Biarlah sama-sama kita boleh dikuatkan ya Bu Erlin ya. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Allah yang berkuasa, yang selalu memimpin kehidupan kita. Kita mau masuk di doa syafaat, tapi sebelumnya kita naikkan pujian. El Shaddai, tak usah takut. Suaranya putus-putus, Bu. Haleluya. Ibu suaranya putus-putus, Bu. Tak usah takut, peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus ibu
yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai kuasa berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Kuasa berkatnya berlimpah. El Shaddai. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya yang bertugas untuk doa syafaat. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita satukan hati pikiran, kita mau berdoa. Kita berdoa yang ada di Zoom ini sama-sama kita aminkan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Bapa pada sore hari menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh disapa dengan puji-pujian penyembahan sebagai ucapan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang ada di keluarga, family ministry ini Tuhan. Begitu juga Tuhan firman yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu Ibu Erlintan Tuhan. Cukup menguatkan kami Tuhan. Boleh menjadi rema firman itu Tuhan. Sehingga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terutama jangan takut, jangan cemas. Tuhan menyertai. Kalau kita beriman teguh kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, di masa tua Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan untuk dalam penyampaian firman-Mu, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Kiranya semakin hari semakin bersinar dan berdampak untuk banyak orang. Kau berkati Tuhan, anak mantu dan keluarga serta cucu-cucunya Tuhan. Menjadi suatu sarana pendukung Tuhan. Sehingga pelayanannya Ibu yang terkasih kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami boleh menyimak firman itu. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap rendah hati Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami. Karena itu adalah sia-sia semua. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Ciptaan-Mu yang sangat dahsyat. Ajari kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Bangsa Indonesia kami cintai Tuhan. Di mana Tuhan besok Tuhan akan memilih Tuhan. Yaitu suatu presiden pemimpin Tuhan. Roh Kudus kami Tuhan sudah berdoa Tuhan jauh-jauh hari. Tapi kami yakin dan percaya. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami Tuhan boleh memilih sesuai dengan hati nurani kami. Bukan karena pengaruh dari orang lain.
Dan kami tidak mau terpancing dan tidak mau dipancing. Karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang berdaulat. Kiranya siapapun nanti pemimpin kami Tuhan, damai sejahteralah Indonesia kami. Sehingga kami boleh beribadah sesuai dengan dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan, cuaca, kiranya pemilihan umum besok dapat berjalan dari pagi sampai malam. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk keluarga yang ada di FM ini Tuhan. Yang di dalam pemulihan Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Tuhan Pak Komiguan, Pak Hendra, dan banyak Tuhan yang tidak kami sebut nama. Seperti firman-Mu tadi, ketika kami datang di dalam ketakutan, tapi iman kamilah yang menguatkan bahwa disitulah Engkau berkuasa. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan keluarga demi keluarga yang ada di dalam permasalahan. Seperti firman-Mu, datanglah kepadaku yang letih lesu. Mintalah maka Kau akan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ada di FM ini Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan kiranya Kau buka Tuhan. Kau berkati juga Tuhan setiap usaha mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka usaha itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan permohonan kami. Kami tahu Tuhan, sebelum kami ucapkan Tuhan mengetahui hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau bincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan. Dan nanti mau dilanjutkan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami Tuhan, supaya bincang-bincang ini Tuhan, Roh Kudus damai sukacita yang hadir Tuhan. Kiranya seri ini boleh saling mendukung, saling mensupport, nama Tuhan dimuliakan, bukan namaku. Hadirlah Tuhan. Dan juga nanti Tuhan, rapat Tuhan. Apapun yang dirapatkan Tuhan, campur tangan Tuhan. Setiap rencana-rencana ke depan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak sempurna. Untuk itu Tuhan, ajari kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya sebentar kami akan mendengarkan sharing Tuhan. Boleh kami duduk, diam, merenungkan, dan menyimaknya. Dan biarlah sharing ini Tuhan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang sangat dahsyat, amat baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan. Terpujilah Engkau. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus berkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, buyut, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Hari Sanosa.
Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Oma Ibu Erintan terkasih yang luar biasa ya. Jangan lupa selesai ibadah family ministry malam ini kita akan meeting 15 antara 15 sampai 30 menit untuk membahas pulsa family ministry yang sudah semakin mendekat ya. Tanggal 25 Februari di restoran Roa ya di Jalan Pancoran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Tandar mungkin bisa membantu dalam bidang-bidang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.